Selamat hari Tuhan saudara-saudaraku, selamat hari Minggu Palma, dan selamat memasuki Pekan Suci. Damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Saya, Romo Argo, senang berjumpa kembali dengan Anda sekalian di channel Heavenward. Saudara-saudaraku yang terkasih, memasuki Pekan Suci, seringkali kita berbicara tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus, yaitu misteri Paskah. Jadi kita banyak sekali berbicara tentang salib Kristus. Namun seringkali kita juga mendengar ocehan-ocehan yang tidak enak. Allahnya orang Katolik itu Allah yang kejam. Masa Allah yang katanya maha kasih, yang maha baik, kok tega mengorbankan anaknya? Tentu saja ini pandangan yang keliru dan kita harus luruskan. Allah yang satu, yang tunggal, yang menciptakan seluruh dunia ini, yang menciptakan kita manusia, dia menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Dan dia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk kita semua. Nah, kejamnya di mana? Wong dia sendiri datang menjadi manusia, mengorbankan dirinya supaya kita beroleh hidup kekal. Lalu kejamnya di mana? Kita harus berangkat dari pemahaman siapa Tuhan Yesus itu. Aku dan Bapa adalah satu. Tetapi penderitaan Allah, karena orang berpikir, ya Allah kok bisa menderita. Nah, ini harus juga kita luruskan. Membandingkannya seperti ini, saudara-saudaraku. Seorang ibu yang akan melahirkan anak. Nah, seperti itu. Dia mau untuk menderita, sakit loh, ya kan? Tetapi untuk apa? Untuk sebuah kebahagiaan. Untuk melahirkan hidup baru. Seorang bayi. Sama. Tuhan Allah kita mau menderita supaya kita beroleh hidup kekal. Seorang ibu melahirkan, dia rela untuk menderita, mau. Sama seperti Tuhan. Dia mau menderita supaya kita hidup kekal. Tuhan sudah menderita, wafat, dan bangkit untuk kita. Lalu kita mau apa? Nah, ini yang menjadi tugas kita yang sangat penting saat ini, saudara-saudaraku. Kalau kita tidak masuk ke kedalaman iman ini, maka percumalah kita menjadi murid-murid Tuhan. Ingat saudara-saudaraku, jalan menuju surga itu hanya satu. Jalan salib. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah Tuhan Yesus. Dan dia telah menunjukkan jalannya. Salib. Maka, salib itu bukan sebuah tawaran yang opsional atau pilihan. Tidak. Tetapi suatu syarat mutlak. Kita mau menderita. Menderita untuk apa? Bukan menderita karena dosa. Tidak, itu bukan lagi salib. Tetapi karena kebenaran. Karena kasih. Karena kita ingin datang kepada Tuhan. Karena kita menyangkal diri kita. Karena kita menahan keinginan-keinginan daging. Itu salib. Kita mau mengampuni. Itu salib. Kita sabar meskipun orang-orang ini sangat jahat kepada kita. Itu salib. Kalau Tuhan tidak memberikan contoh di kayu salib, kita mau jadi apa, saudara-saudaraku? Kalau dia berontak, dia ngamuk, ya kan, bahkan balas dendam, walah, kita mau jadi manusia model apa? Orang-orang yang arogan, ya kan? Orang-orang yang tidak tahu mengampuni. Orang-orang yang tidak mengenal kesabaran, tidak mengenal kasih. Intinya, tanpa salib Kristus kita tidak akan mengenal Allah. Sekali lagi saudara-saudaraku, tanpa salib Kristus kita tidak akan mengenal Allah. Sungguh, Allah adalah kasih dan dia telah menunjukkan kasihnya yang sempurna di atas kayu salib. Maka iblis sangat benci sekali dengan yang namanya salib. Karena manusia akan mengenal Allahnya yang benar. Ini loh Allah yang benar. Yang menunjukkan kasihnya. Ini loh. Maka iblis akan sangat benci. Dan iblis tengah mati akan berjuang sekuat tenaga untuk menyangkal bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa dunia.
Oh, ada yang nuduh, oh, dia lari, digantikan oleh Yudas. Oh, itu hanya cerita bohong. Mereka akan mencari hal-hal seperti itu. Tetapi kita sebagai orang beriman, kita tidak melihat, kita tidak menyaksikannya. Tetapi kita bisa mengalaminya. Allah itu bukan cerita bohong, saudara-saudaraku. Allah itu nyata. Maka dia menunjukkan di kayu salib itu. Supaya kita bisa merasakan kasih-Nya. Kalau Allah tidak mati untuk kita, bagaimana kita bisa mengerti kasih? Mungkin kita bertanya-tanya nih, cinta sejati itu ada atau tidak tuh? Perlu dicari atau tidak sih? Kalau kita bingung tentang cinta sejati seperti apa, maka lihatlah ini, saudara-saudaraku. Inilah cinta sejati kita, Tuhan Yesus. Dia telah menunjukkan cinta sejati itu. Dan hanya orang yang punya Tuhan Yesus yang punya cinta sejati. Selain itu tidak ada. Karena Allah adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, dia tidak memiliki Allah. Dan barang siapa tidak punya Allah, apalagi bagaimana dia bisa mengenal kasih? Demikianlah saudara-saudaraku, di pekan suci ini marilah kita renungkan tentang salib ini. Salib ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia merentangkan tangannya untuk memeluk kita. Supaya kita menjadi satu, saudara, saling mengampuni, saling mengasihi satu sama lain. Kalau kita sudah diampuni, kita sudah dikasihi, maukah kita mengasihi saudara-saudara kita? Mari kita renungkan. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.